Kita lanjutkan untuk latihan soal. Bisa terlihat di layar kalian? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba Immanuela Fore bisa baca. Contoh soal yang pertama, berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. 2X sama dengan pengalaman kerja atau tahun. 3Y, omset penjualan atau ribuan. X, 2, 3, 2, 5, 6, 1, 4, 1. Y, 5, 8, 8, 7, 11, 3, 10, 4. 4. Tentukan nilai A dan B menggunakan 3 cara. Bukan persamaan regresinya. Berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Oke, baik. Coba Statistik kita, online ini. kita coba. Jadi begini, ada data X ini pengalaman kerja di pengalaman kerja untuk responden pertama itu 2 tahun. Omset penjualannya berapa? 5.000. Karyawan kedua pengalaman kerjanya 3 tahun. Omset penjualannya 8.000. Wajar ya. Semakin berpengalaman semakin bagus dalam menjual. Tapi juga ada karyawan, salah satu karyawan yaitu karyawan ketiga, pengalaman kerjanya 2 tahun tapi penjualannya 8.000. Kalian bandingkan dengan karyawan pertama, dia lebih besar 3.000. Ada yang sudah 5 tahun tapi penjualannya cuma 7.000 dibandingkan dengan 2 tahun baru bekerja tapi sudah 8.000. Jadi ini yang dinamakan variabel. Kenapa variabel? Karena nilainya bervariasi, tidak bisa kita tentukan. Karena kalian akan mengalami yang namanya nanti pengumpulan data. Pengumpulan data itu kalian tidak bisa kontrol datanya. Apa yang disampaikan oleh responden, ya sudah kalian catat saja. Nah, tapi kita bisa mengukur hubungan atau pengaruh dari data-data tersebut. Jadi di sini yang mau kita ukur, apakah pengalaman kerja itu berpengaruh terhadap omset penjualan? Ya, pengalaman kerja X, jadi variabel independen. Apakah mempengaruhi omset penjualan? Karena ini linear sederhana, jadi kita pakai hanya satu variabel independen atau variabel bebas. Kalian lihat hasil perhitungannya. Jadi, tadi tabelnya yang berbentuk horizontal seperti ini dari kiri ke kanan, kita ubah menjadi bentuk vertikal dari atas ke bawah. Tadi duanya memanjang dari kiri ke kanan, kita ubah dari atas ke bawah. Setelah itu, seperti biasa, kalian hitung jumlahnya di bawah, terus X yang ini dikuadratkan, Y juga tadi dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat berapa? 4 kan? 3 kuadrat berapa? 9. Begitu pula Y, 5 kuadrat 25, 8 kuadrat 64. Setelah itu jangan lupa dijumlahkan ke bawah. Setelah dijumlahkan, terus kalian hitung X kali Y juga. 2 kali 5, 10. 2 kali 8, 16. 5 kali 7, dijumlahkan. Lalu kita cari X bar dan Y bar. X barnya berapa? X bar itu X total jumlah dari semua nilai X itu dibagi dengan berapa sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bagi 8. Dapatnya X bar itu 3. Y bar berapa? Y bar itu total dari semua nilai variabel Y dibagi dengan jumlah sampel, yaitu 8. Artinya Y barnya 7. Mari kita hitung dengan cara pertama. Cara pertama ini rumusnya seperti ini. A sigma Y sigma X kali sigma X kuadrat kurang sigma X
kali sigma XY dibagi jumlah sampel dikali sigma X kuadrat kurang sigma X dikuadratkan. Beda kan dengan sigma X kuadrat plus atau sigma X yang dikuadratkan. Itu nilai, untuk memasukkan nilainya pasti berbeda. Nah, rumus 2 untuk mencari parameter atau koefisien tiap-tiap variabel itu jumlah sampel dikali jumlah sigma X kali Y kurang sigma X kali sigma Y per jumlah sampel dikali sigma X kuadrat kurang sigma X yang dikuadratkan. Mari kita masuk. Nah, masukkan nilainya berapa? Ini 56 ini dari mana? Sigma Y kan? 96 ini mana? Sigma X kuadrat. Dikurangi 24 di mana? Sigma X dikali 98. Sigma X kali Y dibagi. 8 dari mana? 8 adalah jumlah sampel. 8 responden. Dikali 96. X kuadrat. Kurangi 24 artinya X yang dikuadratkan. Dapat nilainya 33,25. Silakan nanti kalian harus coba menggunakan kalkulator. Setelah itu kita cari nilai parameter B atau koefisien variabelnya. 8 jumlah sampel dikali 198. Matikan mikrofon kamu Berna, yang lain supaya kawan-kawan tidak terganggu. Jumlah sampel dikali sigma XY dikurangi 24 itu apa? Sigma X dikali 56. 56 dari mana? Sigma Y dibagi jumlah sampel atau responden lagi dikali 96 sigma X kuadrat kurang sigma X yang dikuadratkan. Nanti setelah dihitung dapat 1,25. Nah, ini cara matriks bisa, tapi kalian harus punya pengetahuan yang kuat terkait matriks karena di sini matriksnya sudah ditentukan. Nah, ini jumlah sampel sigma X, sigma X, sigma X kuadrat. Jadi harus diisi, tinggal N berapa? N 8. Mari kita coba buat ini. Jadi ini lihat, N berapa? N itu jumlah sampel. Ambil dari, ya kalian lihat, N itu berapa? N-nya sumber jumlah sampel 1, 2, 3, 4, 8. Kita isi 8 di sini. Sigma X berapa? Total dari jumlah variabel X. Nilai variabel X 24. Sigma X lagi, isi sigma X. 96 berapa? 90, itu sigma X kuadrat. Nilainya 96. Isi, ini matriks. Setelah itu kalian kali. Sama dengan, itu kan sudah ditentukan X sigma Y. Sigma Y berapa? 56. Sigma XY berapa? 198. Setelah itu kalian dapat nanti determinan A. A ini yang berikut ini, A1 itu cara hitungnya bagaimana? Dia diputar. Nanti harus punya pengetahuan matriks supaya kalian sudah dapat matriks tidak di matematika? Sudah.
Kalau sudah tahu pengetahuan matriks, gampang ini nanti ini A inverse. Dan nanti kita putar dia. Ada putar ke arah counterclockwise. Tapi saran saya karena hasilnya sama antara A dengan B, tadi kalian lihat yang perhitungan menggunakan cara biasa itu yang rumus, ya kita pakai saja yang cara biasa karena tinggal memasukkan angka dan dihitung. Kalau ketelitiannya bagus pasti dapat. Ya, ini ada cara 3. Cara 3 itu rumusnya sudah ada di sini. Kita masukkan nilai sampel dikali jumlah X kali Y kurang sigma X kali sigma Y kali jumlah sampel, sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan. Nanti determinan A ini tinggal kita kurangi saja nilai dari, karena kita sudah punya nilai X bar dan Y bar, tinggal nanti dapat hasil B kita kurangi saja. Contohnya 8 jumlah sampel dikali 198 tadi total dari X kali Y kurang sigma X kali sigma Y. 8 kurang ini total dari X kuadrat kurang sigma X yang dikuadratkan. Dapat 3,25. Dari cara ketiga, cara pengajian tersebut diperoleh nilai A 3,25. Nilai B 1,25. Tinggal nanti kita kurangi saja. A itu 7 kurang 1,25. 7 itu dari mana? Nilai Y bar. Y bar dari mana tadi? Nilai total nilai Y dibagi dengan jumlah sampel berapa? 7. 7 kita kurangi dengan 1,25. Nilai 1,5 dari mana? Nilai parameter B ya tadi, koefisien variabel dikali dengan 3. X-nya kan ada 3. Hasilnya berapa? 3,25 itu 3,75. 7 kurang 3,75 dapat hasilnya 3,25. Dari hasil ketiga cara penyelesaian nilainya sama, 3,25 untuk A dan 1,25 untuk B. Jadi persamaan regresinya itu Y sama dengan A itu 3,25 tambah 1,25X. Jadi nilai juga Y, jika X sama dengan 3,5 tinggal kita ganti. Nilai X yang di sini kita ganti dengan 3,5. Untuk tadi pertanyaannya kan, berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Jadi X-nya itu yang tadi omset pengalaman kerjanya, kita isi nilainya berapa? 3,5. Tinggal kita ganti. Yang nilai X di sini ganti dengan 3,5. Tinggal kali berapa? 3,25 tambah 1,25 kali 3,5 hasilnya 7,625. Jadi seorang yang punya pengalaman kerja tadi yang di tabel ini tidak ada pengalaman kerjanya 3,5 tahun karena ada 1, 4, 5, 6, 2 dan 3. Jadi kita bilang 3,5 tahun berapa omsetnya? Omsetnya 7,625. Nah, yang berikut tentang koefisien determinasi atau yang mengukur kekuatan X menduga Y. Sama, nilai tinggal masukkan yang hasil-hasil dari tabel tersebut, tabel yang tadi ini. Kalian masukkan nilainya. Jadi berapa N? Tadi 8. Sigma XY berapa? 198. Sigma X berapa? 24. Masukkan semua. Hitungnya dengan presisi. Setelah itu nanti dapat 0,6696. Artinya kekuatan pengalaman mempengaruhi jumlah omset itu sebesar 66,96%. Sisanya 33 itu tidak dijelaskan oleh pengalaman omsetnya. Yang faktor-faktor tersebut tidak dimasukkan dalam. Artinya kekuatannya sebesar 67% lah kita bisa bulatkan. Menurut kalian kuat atau tidak itu tergantung dari teori yang kalian pakai. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak nanti saya berikan tugas kalian kerja seperti biasa dikirim via Siakat Cloud ya. Ya, Pak. Oke.
Pak. Minggu Ya, depan Pak. sudah ujian, tapi kita kuliah lagi. Nanti ujian dengan saya itu take home menggunakan aplikasi. Jadi nanti kalian silakan tanya-tanya atau hubungi kakak tingkat tanya bagaimana ujian akhir kalau dengan Pak Umbu. Nanti mereka pasti kasih gambaran. Mungkin bisa minta bantuan mereka juga nanti dalam mempersiapkan perangkat yang perlu digunakan.